Pada suatu hari, Kancil dan Kera berjalan melewati lahan Pak Tani. Ayo Kancil, kita ambil mentimun dan pisang. Ayo Kera, tapi kita minta izin dulu ya. Loh, kita curi saja. Jangan Kera, berdasarkan pengalamanku, mencuri akan mendatangkan masalah. Kalau gitu, kamu saja yang memintakan izin untukku. Kancil pun menolak, meminta Kera untuk mengurus izin sendiri. Setelah Kancil mendapatkan izin dari Pak Tani, Kera pun sadar kalau meminta izin itu lebih baik dan urus izin sendiri itu mudah. Tak ada yang susah karena kita bisa bentuk karakter bangsa Indonesia. Follow Instagram @layananjakarta. Disiarkan langsung dari Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, channel YouTube Pemprov DKI Jakarta, dan channel YouTube BPSDM DKI Jakarta. Inilah dia, Podcast Rabu Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan ASN dan warganet. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan selamat bergabung kembali bersama Podcast Rabu Belajar. Podcast Rabu Belajar merupakan sebuah learning session bagi ASN Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat umum melalui platform digital. Bersama saya Anastasia Wening Tias, biasa dipanggil Tias. Inilah Podcast Rabu Belajar episode 122 dengan tema Air Minum dan Sanitasi Aman, Hak Asasi Manusia. Ya, Ayah, sini deh. Iya, Bu. Ya, ini kok airnya bau gini ya? Iya ya, Bu. Apa Ayah sering sakit perut pengaruh air ini ya, Bu? Si kakak suka gatal-gatal juga gara-gara air kali ya? Bu, badan aku gatel-gatel. Nanti Ayah tanya warga sekitar ya, Bu. Barukan dong, Bu. Selamat pagi, Ibu-ibu. Pagi, Pak. Ibu-ibu, kayaknya air di kampung kita bermasalah deh. Masalah gimana, Pak? Iya, kayaknya di rumah ibu-ibu tangki septiknya belum kedap deh. Oh ya, tangki septik di rumah saya sudah kedap kok. Iya, Kak. Perasaan tangki septik di rumah beta sudah kedap. Masa sih? Apa air di rumah ibu-ibu tercium bau? Apa ibu-ibu sering gatal setiap habis mandi? Apa ibu-ibu sering sakit perut? Nah, masalah-masalah ini muncul karena di rumah ibu-ibu tangki septiknya belum kedap. Jadi bocor dan meresap sehingga mencemari air kampung kita. Kalau begitu, memang betul air di rumah kita bermasalah. Lalu gimana baiknya, Pak? Siapa yang mau bikin tangki septik di rumahnya? Saya. Tapi pastikan benar-benar kedap ya. Iya, Pak. Ntar septik nggak kedap lagi. Iya. Ya udah, silakan lanjutin belanjanya ya. Ibu-ibu, Iya, Pak. terima kasih ya sudah mau bikin tangki septik dan memastikannya kedap. Gimana keadaan air di rumah ibu-ibu sekarang? Sudah bersih dong. Senang gitu ya.
Oke, gimana nih menurut teman-teman warga rekan ASN dan warganet DKI Jakarta video yang barusan kita simak? Nah, di video tadi kita melihat bagaimana perilaku seseorang terkait air minum maupun sanitasi yang tidak aman ternyata tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan diri, namun juga berdampak kepada tetangga karena dapat mencemari lingkungan. Nah, air minum dan sanitasi sebagai kebutuhan dasar itu harus dimiliki setiap warga. Berangkat dari itulah, PBB telah menetapkan air minum dan sanitasi sebagai hak kesehatan bagi setiap manusia. Dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember mendatang, BPSDM DKI Jakarta bersama Dinas Kesehatan Provinsi DKI dan USAID Ayuwas Tangguh pada hari ini akan melakukan bincang-bincang di podcast Rabu Belajar dengan tema Air Minum dan Sanitasi Aman, Hak Asasi Manusia. Nah, bagi para pendengar sekalian, kayaknya video tadi itu sudah mulai menyolek kita ya, menyadarkan kita semua, termasuk saya sendiri juga nih, tentang apakah sebenarnya air minum dan sanitasi yang kita gunakan sehari-hari sudah aman, atau mungkin baru sampai kategori layak, atau jangan-jangan layak pun belum nih. Nah, coba tulis di kolom komentar yang biasa teman-teman gunakan nih apa di rumah. Oke, di episode kali ini kita akan mencari tahu air minum dan sanitasi yang aman itu seperti apa? Dan bagaimana kolaborasi yang telah dilakukan banyak pihak untuk mencapai air minum dan sanitasi aman? Sehingga semua orang, saya, teman-teman, semua yang hadir di sini dapat mengakses hak atas kesehatan. Selain itu, kami informasikan juga bahwa penyampaian bukti kehadiran dan sertifikat dapat diunduh di website simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id. Sekali lagi, di simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id. Jadi rekan ASN Jakarta dan warganet tidak perlu menuliskan saya hadir di kolom chat YouTube. Nah, rekan ASN Jakarta dan warganet justru dapat mengajukan pertanyaan dan tanggapan melalui kolom komentar. Formatnya sebagai berikut ya. Nama, asal instansi, lalu pertanyaan atau tanggapan yang ingin disampaikan kepada narasumber kita hari ini. Nah, sekalian kita kenalan nih dengan narasumber-narasumber kita pada hari ini. Sudah bergabung dengan kita ada Dr. Aris Nur Zamzami, PLT Kasih Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olahraga Dinkes Provinsi DKI Jakarta. Lalu ada juga Pak Bagus Priyambodo sebagai Governance Specialist USAID Ayuwas Tangguh. Selamat siang Dr. Aris, apa kabar? Selamat siang Mbak Tias, kabar baik, Alhamdulillah. Gimana kabar Mbak Tias? Alhamdulillah saya juga baik. Lalu di sebelahnya pertanyaan yang sama kepada Pak Bagus, bagaimana Pak Bagus kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Tias. Wah, semangat ya kita hari ini diskusinya. Semangat. Oke, nah mungkin beberapa rekan ASN dan warganet sudah menulis ya tadi di kolom komentar, akses air minum dan sanitasi di rumah menggunakan apa nih? Nah, saya lihat ada yang menuliskan, di rumah menggunakan air depot isi ulang untuk minum. Ada yang menuliskan juga sumur bor untuk keperluan mandi dan mencuci. Nah, ini ada yang bilang juga nih ternyata di rumah sudah pakai tangki septik. Mungkin kita langsung konfirmasi saja nih kepada ahlinya dengan Dr. Aris. Dok, sebenarnya yang tadi nih ya oleh rekan ASN dan warganet tuliskan di kolom komentar, itu sudah termasuk air minum dan sanitasi aman belum ya? Ya, baik. Terima kasih Mbak Tias, dan izinkan saya menyapa dulu ya. Selamat siang para rekan ASN dan warganet yang mengikuti kegiatan ini. Ya, sebelum kita tadi akan menjawab ya pertanyaan dari teman-teman rekan ASN dan warganet, izinkan kita sama-sama memahami apa itu air minum gitu, kemudian apa itu sanitasi yang aman begitu ya. Tadi kan pertanyaannya berkisar antara air minum ya, apakah air minum saya sudah aman begitu, apakah sanitasinya sudah aman dan lain sebagainya. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama kita harus mengerti ya, air minum itu apa sih begitu ya. Kita punya peraturan ya yang sudah dibuat oleh pemerintah. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492 tahun 2010 yang dilakukan update nih baru-baru Mbak. Jadi ada update-nya, direvisi begitu melalui Permenkes 2 tahun 2023 ya, tentang peraturan pelaksanaan PP 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. Di situ disebutkan bahwa air minum itu adalah air ya yang melalui proses pengolahan ya atau tanpa proses pengolahan gitu ya. Jadi satu,
melalui proses atau tanpa proses pengolahan. Kemudian yang kedua, memenuhi syarat atau kualitas kesehatan, syarat kesehatan, dan yang ketiga itu dapat diminum langsung, begitu Mbak. Jadi di dalam peraturan kita itu sudah tersebut begitu ya, apa itu air minum begitu. Kemudian yang kedua, kategorinya sendiri itu air minum itu seperti apa begitu ya. Berdasarkan mandat dari SDGs ya, atau kita mengenal dengan pembangunan berkelanjutan begitu, bahwa akses air minum itu kita mengenal adanya tangga akses air minum, Mbak. Jadi air minum mulai dari yang tidak layak sampai kepada yang aman begitu ya. Nah, kemudian untuk kategori akses yang aman itu seperti apa begitu ya. Akses air minum yang aman itu adalah bahwa rumah tangga ya kita nih ya itu sudah menggunakan sumber air minum sendiri begitu, baik yang diambil atau yang ada di dalam atau di luar ruangan dan memenuhi syarat kesehatan begitu. Kemudian sebagaimana tadi tercantum dalam Permenkes 2 tahun 2023. Kemudian juga syarat kesehatannya itu seperti apa sih gitu ya. Di dalam Permenkes 2 tahun 2023 itu sudah disebutkan ada yang namanya standar baku mutu persyaratan pengukuran kualitas air minum, Mbak. Jadi memang di situ ada 3 komponen yang kita lihat. Yang pertama dari fisik atau fisika begitu. Yang dapat dilihat kalau dapat dilihat ya dimulai dari baunya begitu ya. Tadi di video juga kita melihat ya bagaimana kita mulai aware, kita mulai concern ketika air itu bau. Nah, itu mulai dari bau, kemudian dari warnanya gitu ya. Ketika kita melihat air itu sudah beda warnanya, tentu kita mulai aware gitu ya. Kemudian dilihat juga dari ada yang namanya total zat padat yang terlarut di dalam air tersebut, Mbak. Kemudian dilihat juga dari kekeruhannya, dan yang penting juga suhunya juga kita harus lihat, Mbak. Itu dari kriteria fisik. Kemudian yang kedua dari kriteria biologi, di mana air tersebut apakah terkandung ya bakteri-bakteri seperti E. coli ya biasa kita sebut ya, atau total coliform ya, yang biasa menyebabkan saluran diare atau infeksi pada saluran pencernaan. Kemudian yang terakhir itu kimianya, Mbak. Apakah di air yang kita minum itu ya terkandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi tubuh kita? Ya contohnya adalah kandungan dari nitrat, nitrit gitu ya, besi ya. Kadang kita suka ya minum kok seperti bau besi begitu ya, rasanya seperti besi. Kemudian juga yang penting juga bagaimana kandungan keasaman dari air tersebut, Mbak, gitu. Jadi memang dari 3 komponen tadi ya yang perlu kita lihat. Bagaimana melihatnya ya tentu tadi kalau fisik kan kita mudah lihat dan kemudian yang kedua dan yang ketiga itu kita harus lihat nanti pemeriksaan laboratorium. Kemudian tadi rekan-rekan ASN dan teman-teman warganet menuliskan tadi ya, air minumnya itu saya udah mendapatkan melalui depot air minum begitu, atau bahkan saya minum air kemasan begitu ya dengan mungkin dalam tanda kutip dengan bangga begitu ya. Tapi kita perlu lihat juga ya, apakah salah satu indikator air minum yang aman adalah berkelanjutan ya, atau dapat diakses dengan mudah gitu ya. Nah, mungkin ya kita sebagian dari kita meminum air kemasan atau air depot isi ulang itu murah begitu ya. Tapi bagaimana dengan rekan-rekan kita yang berpenghasilan rendah begitu, sehingga dia mengeluarkan uang itu cuma bisa 1 kali gitu ya untuk minum, nanti selanjutnya tidak bisa. Nah, ini juga jangan sampai seperti ini begitu ya. Kemudian juga menarik juga tadi masalah sanitasi ya. Sanitasi ini yang penting adalah ada tangga juga, Mbak, tangga sanitasi. Yang paling bawah itu yang tidak adalah buang air besar sembarangan gitu ya, buang air besar sembarangan di sembarang tempat begitu ya, sampai kepada akses sanitasi yang aman begitu. Kemudian yang dimasuk di dalam sanitasi yang aman adalah ketika ya di rumah kita itu sudah tersedia jamban gitu ya, jamban, kemudian
terhubung ke tangki septik begitu yang mau tangki septik yang sifatnya individu ya di rumah kita sendiri atau yang sifatnya kita bangun secara komunal bersama-sama dengan masyarakat. Dan yang paling penting juga ini. Nah, yang paling penting juga itu rutin disedot 3 sampai 5 tahun sekali begitu Mbak Tias. Oke, baik, terima kasih banyak Dok penjelasannya. Nah, ini sebenarnya menggeser persepsi rekan-rekan ASN dan warganet mungkin ya, karena selama ini timbul kebanggaan misalnya kalau misalkan minum dari air kemasan, wah itu brandnya sudah di mana-mana misalnya. Dan bonus mineral katanya kan ya. Nah, jadi padahal definisi air minum aman itu tidak hanya sebatas tentang tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa, tapi ternyata terkait juga dengan aksesibilitas. Jadi saat ada sekelompok warga yang mungkin merasa nyaman dan mampu ya untuk mengakses air minum kemasan, itu tidak tentu berlaku begitu ya untuk kelompok warga lainnya. Sehingga disinilah mungkin nanti akan ada peran serta pemerintah mungkin ya dengan kolaborasi multi pihak gimana nih supaya aksesnya bisa merata ke semua orang, semuanya bisa mendapatkan akses yang aman, mungkin begitu ya Dok? Betul Mbak. Oke, nah sebelum lanjut bincang-bincang saya juga mau mengingatkan kembali nih kepada rekan ASN Jakarta dan warganet yang lagi nonton sekarang untuk mengajukan pertanyaan maupun tanggapan melalui kolom komentar, kembali lagi dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaan. Nah, jadi nanti akan kita bahas satu-satu nih pertanyaannya. Oke, selanjutnya saya juga jadi ikut penasaran nih Dok. Sebenarnya dengan penjelasan tadi berarti kan ada banyak kategori ya, tingkatan-tingkatan tentang akses air minum dan sanitasi dari yang tidak layak sampai aman. Kalau kondisi akses air minum dan sanitasi kita sendiri sepertinya sudah sampai mana sih Dok? Ya, baik, terima kasih Mbak Tias. Ya. Kita punya yang namanya RPJMN ya, rencana rencana jangka panjang menengah nasional begitu ya. Nah, tahun 2020 sampai 2024 ya, berakhir berarti di tahun depan ya. Itu punya target-target. Yang pertama adalah 90% akses sanitasi layak dengan 15% ya diantaranya adalah akses sanitasi aman, dan ini yang penting 0% buang air besar sembarangan begitu ya di tempat terbuka. Kemudian target yang dimandatkan kepada pemerintah Indonesia melalui SDGs tadi, tujuan pembangunan berkelanjutan, tepatnya di dalam tujuan 6.1 yaitu mencapai 100% akses air minum aman, Mbak, begitu. Dan di Provinsi DKI Jakarta sendiri ya, berdasarkan laporan dari STBM ya dan sistem kualitas air minum begitu yang di triwulan 3 di catatan kami Mbak, dari 267 kelurahan ya yang tersebar di 5 kota dan 1 kabupaten ya, sampai saat ini ya total kelurahan yang sudah deklarasi ODF namanya atau Open Defecation Free, artinya sudah tidak ada yang buang air besar sembarangan tadi di tempat terbuka, itu sebanyak 53 kelurahan Mbak, atau 20% begitu ya. Yang menarik juga dari data kami ada sekitar 143.000 ya KK ya, atau sekitar 5,6% penduduk DKI Jakarta walaupun di rumahnya sendiri itu punya toilet, tapi salurannya itu dihubungkan langsung dengan kali, sungai dan lain sebagainya yang kurang lebih ya sama aja begitu ya dengan buang air besar sembarangan. Dan masih ada Mbak sekitar 1.276 KK atau 0,05% itu masih buang air besar sembarangan di tempat terbuka. Ini Jakarta ini masih ada seperti itu Mbak. Kemudian ya sudah dilakukan ya survei kualitas air minum ya oleh tenaga sanitarian puskesmas, itu didapatkan 12,6% dari 2.669 rumah tangga ya masih terkontaminasi tadi bakteri E. coli yang bisa menyebabkan penyakit yang paling kita ketahui bersama ya, sering diare. Nah, kalau sering diare kita lihat juga nih apakah banyak E. coli-nya begitu ya. Nah, kami memahami ya belum optimalnya kepemilikan akses ini tentu harus segera kita tangani bersama-sama begitu ya, untuk menjaga masyarakat tadi dari penyakit-penyakit ya, terutama tadi dari diare atau kolera yang masih juga dijumpai di masyarakat Jakarta, atau tadi berdasarkan video tadi gatal-gatal dan lain sebagainya. Demikian Mbak.
Oke, baik dok. Ini menarik sih karena kan kalau misalkan tadi kita ngomongin tentang kategori-kategorinya ya, tangganya itu ada yang dari tidak layak sampai aman. Ternyata di Jakarta sebagai ibu kota ya masih DKI ya sekarang statusnya, itu masih ada yang ternyata perilakunya buang air besar sembarangan misalnya. Pun yang sudah punya kamar mandi ternyata buangnya masih langsung ke kali, cuman nggak kelihatan aja. Nah ini kan artinya sebenarnya ada yang sudah punya akses tapi dia belum mau upgrade ya naik tingkat atau bahkan memang tidak memiliki akses sama sekali. Artinya kan di sini ada dua hal yang perlu dibantu, mungkin kepemilikan aksesnya, tapi keinginan atau willingness mereka juga nih untuk satu misalnya memiliki akses kalau belum punya, dua memperbaiki aksesnya kalau misalkan ternyata kategorinya belum aman nih. Nah, lalu ini menarik banget karena orang-orang kan selama ini mikirnya, oh saya udah punya akses, udah punya tangki septik, tapi ternyata seumur hidupnya belum pernah disedot gitu ya. Betul. Jadi mungkin kalau terfermentasi udah banyak banget tuh yang jadi pupuk nanti. Nah, jadi perilaku-perilaku masyarakat gitu ya yang mengarah kepada perilaku higienis atau perilaku hidup sehat itu ternyata tidak hanya berarti mereka menjaga kesehatan diri sendiri aja, tapi kok dari video tadi kalau mereka tangki septiknya ternyata nggak pernah disedot dan ternyata bocor gitu ya, itu bisa mempengaruhi kesehatan tetangganya bahkan mungkin komunitasnya gitu dalam level yang lebih besar. Nah, saya jadi penasaran sebenarnya kalau di Provinsi DKI Jakarta sendiri, apakah ada strategi khusus yang dilakukan begitu ya untuk mendukung hadirnya perubahan perilaku di tingkat masyarakat? Ya, baik. Terima kasih Mbak Tias. Bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ini mengadopsi strategi dari Kementerian Kesehatan ya, yang kita sebut dengan STBM atau Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yaitu pendekatan ya untuk mengubah perilaku higien dan sanitasi melalui pemberdayaan dengan metode pemicuan. Kita mengenal ada 5 pilar STBM begitu ya. 5 pilar STBM di mana pilar pertama tentu yang paling utama tadi, stop buang air besar sembarangan di tempat terbuka. Kemudian yang kedua, CTPS, cuci tangan pakai sabun. Bahkan kami di tenaga kesehatan itu ada tambahannya Mbak, ada 5 waktu harus cuci tangan dan 6 langkah cuci tangan pakai sabun tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga itu diolah Mbak. Ini juga penting ya. Tadi air minum kita sudah bahas ya, bagaimana tadi definisi, kemudian pengolahannya, bagaimana standar kualitasnya dan lain sebagainya. Makanan juga seperti itu. Mungkin nanti akan dibahas di kesempatan selanjutnya. Kemudian bagaimana pengelolaan sampah rumah tangga yang aman begitu, dan kemudian bagaimana pengelolaan limbah rumah tangga yang aman. Nah ini memang saling berkaitan begitu. Yang menarik dari strategi ini kita mengenal ada yang namanya enabling the environment. Jadi pemerintah itu memicu begitu dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan hal ini begitu ya. Kemudian tentunya membiayai ya, pembiayaan ya itu dilakukan melalui anggaran pendapatan belanja nasional atau daerah atau APBN APBD. Kemudian mungkin juga banyak ya yang CSR ya atau dana hibah dari perusahaan-perusahaan yang swasta yang memang care terhadap hal ini. Kemudian atau kegiatan-kegiatan itu juga tentu dimonitoring dan evaluasi begitu. Kemudian kegiatan dari enabling ini menimbulkan yang namanya demand creation ya, di mana melalui kegiatan-kegiatan pemicuan ya dan pengembangan melalui media-media komunikasi kan saat ini mudah ya, sehingga masyarakat itu tergugah ya gitu. Tergugah tadi seperti baru kejadian diare, sakit baru tergugah. Nah, ini sebelum itu ya untuk beraksi bersama-sama memiliki akses yang aman. Kemudian bagaimana sisi lain yang mendukung supply creation, tentunya ya melibatkan wirausaha yang bergerak di bidang sanitasi dan pengembangan mungkin ya kredit mikro UMKM begitu dan lain sebagainya. Dalam hal ini Dinas Kesehatan berkolaborasi ya dengan yang paling utama adalah Dinas Sumber Daya Air ya untuk melakukan pemenuhan atau intervensi ya dari tadi
kakak atau keluarga-keluarga yang masih buang air besar sembarangan dengan cara tadi yang kita sebut adanya revitalisasi tangki septik tadi gitu ya. Tangkinya tadi bocor atau belum punya tangki septik dan lain sebagainya. Kemudian juga melalui sistem pengolahan air limbah domestik secara terpadu atau terintegrasi. Kemudian juga MCK dan septic tank komunal tadi yang dibuat secara bersama-sama oleh masyarakat, baik melalui swadaya masyarakat atau tadi melalui CSR dari swasta begitu ya. Artinya tadi ya, walaupun seluruhnya strategi-strategi itu melalui sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi balik lagi kepada masyarakatnya gitu ya. Masyarakatnya ayo sama-sama kita mengubah perilaku begitu dari tadi buang air besar sembarangan menjadi sanitasi yang aman. Demikian, Mbak. Oke, baik Dok. Nah, ini menarik banget karena dari 5 pilar STBM tadi ternyata strategi untuk implementasinya sendiri adalah fokus pada membangun sistem ya. Betul. Yang sangat mengutamakan participation atau keterlibatan Betul. semua pihak, pemerintah sebagai penyedia atau pemangku kepentingan. Di sini mereka yang bisa mengambil kebijakan, regulasinya seperti apa, membangun kesempatan nih untuk mungkin entrepreneurs gitu ya, supaya mereka bisa menyediakan fasilitas yang nantinya bisa dipilih sebagai opsi oleh masyarakat. Betul. Tapi kembali lagi nih, ternyata harus ada willingness atau gerakan dari masyarakatnya sendiri untuk mau ya. Jadi harus ada edukasi di sana, mereka jadi aware, paham, hopefully atau harapannya nanti mereka mau nih melakukan perubahan perilaku, mulai ada keinginan untuk memiliki ya akses air minum dan sanitasi aman, dan juga melakukan perilaku hidup sehat, termasuk tadi KTPS ternyata ada 5 waktu pentingnya ya. Betul. Dan walaupun kita mungkin terbiasa nih pas lagi zaman COVID disuruh cuci tangan pakai sabun, depan kantor tiba-tiba ada wastafel sama sabun cair kan ya. Tapi apakah ternyata kita melakukan cuci tangan pakai sabunnya itu udah dengan 6 langkah yang benar misalkan. Nah, jadi mungkin teman-teman dari rekan ASN dan juga warganet setelah mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Aris, ini menarik banget. Ini tersambung juga sebenarnya dengan kenapa sih di hari ini kita fokus tentang pemenuhan hak atas kesehatan itu keterkaitannya dengan air minum sanitasi. Nah, ini karena sudah bergabung juga bersama kami dengan Pak Bagus, jadi ada dukungan nih ternyata dari USAID Ayuwas Tangguh sebagai salah satu mitra ya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi kalau misalkan rekan ASN dan warganet baru pertama kali atau pernah sayup-sayup mendengar USAID tapi buntutnya yang Ayuwas Tangguh itu baru sekarang terdengar, kita coba dengarkan dulu nih sebenarnya apa sih USAID Ayuwas Tangguh, dan Pak Bagus mungkin bisa menceritakan juga kolaborasi yang dilakukan bersama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejauh ini seperti apa sih Pak? Silakan Pak. Baik Mbak Tias, terima kasih atas kesempatannya. Izin Pak Dokter. Dari awal kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari Pak Dokter terkait dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan melalui program SDGs tadi dan beberapa program yang dimasukkan ke dalam RPJM maupun RPJMD. Nah, beberapa program itu ada kaitannya tentang sanitasi aman, tentang air minum aman. Nah, Project USAID Ayuwas Tangguh atau kita biasanya Ayuwas itu kepanjangan dari Indonesia Resilient Urban Water and Sanitation. Jadi proyek ini adalah proyek mitra pembangunan dari pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah daerah di 38 kabupaten kota, di 10 provinsi, yang kita punya tujuan itu untuk mempercepat, tujuannya sama dengan Pak Dokter tadi cerita, untuk mempercepat pembangunan Indonesia untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi aman. Dan juga ke dalamnya kita tambahkan sedikit ada kegiatan tentang pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Karena kalau kita cerita tentang air minum, kita cerita sanitasi, pastinya di antara dua itu ada kesamaan, ada kesinambungan mengenai ketersediaan air, baik untuk sanitasi maupun untuk air minum. Nah, kami bekerja di 3 kegiatan utama itu. Nah, salah satu tujuan kita adalah tadi Pak Dokter cerita tentang SDGs. Kami juga punya tujuan yang sama, yaitu tujuan 6, untuk memastikan akses air dan sanitasi aman untuk semua. Dan juga tujuan 1 adalah untuk menciptakan kota atau pemukiman yang inklusif, aman, dan tangguh. Itu tujuan kita. Di DKI Jakarta,
kami juga punya beberapa pekerjaan yang kami berkolaborasi bersama. Salah satunya tadi Pak Dokter cerita tentang 5 pilar, cerita tentang yang tujuan kedua, pilar kedua, cuci tangan pakai sabun. Kami bekerja di 2 kelurahan, yaitu Tanah Tinggi dan Harapan Mulia, untuk melakukan baseline survei cuci tangan pakai sabun. Nah, tadi Pak Dokter cerita tentang ada 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun. Nah, dari hasil baseline survei kami di 2 kelurahan tersebut, kami mendapatkan satu data bahwasannya 93% dari dua kelurahan itu menyatakan bahwasannya CTPS sebelum makan sudah terjadi. Jadi 93% mereka cuci tangan sebelum makan. 64% menyatakan CTPS sebelum menyiapkan makan. Dan ada data terakhir 26% CTPS setelah buang air besar. Nah, dari data ini kita ngelihat bahwasannya ada yang belum maksimal yang kita lakukan bersama. Nah, untuk ini kita perlu memperkuat lagi kolaborasi dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan, dengan teman-teman dari bidang lain di pemerintah daerah, karena kita juga bekerja tidak hanya untuk kesehatan, tapi kita bekerja untuk lintas sektor. Kita dengan Bapeda, dengan Dinas PUPR, dengan Dinas Kesehatan maupun Dinas Lingkungan, kita bekerja sama untuk itu. Jadi mudah-mudahan nih kita bisa untuk meningkatkan kepemilikan akses air minum dan sanitasi aman untuk semua. Seperti tagline sekarang merupakan hak asasi manusia. Begitu Mbak Tias kira-kira. Oke, baik Pak Bagus, terima kasih banyak. Nah, ini mungkin rekan ASN dan warganet yang adalah warga dari Tanah Tinggi dan tadi Harapan Mulia ya. Betul. Tersebut ternyata baru 20%-an nih yang cuci tangan pakai sabun setelah buang air besar. Nah, ini 80%-nya lagi ngapain nih habis buang air besar. Oke, nah ini mungkin jadi sentilan juga mungkin ya untuk rekan-rekan ASN dan warganet. Mungkin terbiasa karena sudah pakai hand sanitizer sekarang, tapi tetap saja langkah yang paling aman begitu ya untuk memastikan kesehatan diri dan kesehatan lingkungan untuk cuci tangan pakai sabun. Tadi itu ada 6 langkahnya ya Dok. Jadi di 5 waktu penting, salah satunya sebelum makan. Kalau masak sendiri, sebelum masak juga harus cuci tangan pakai sabun ya, supaya tidak ada kontaminasi dari mungkin bakteri dari sayur-mayurnya atau lauk yang digunakan untuk masak. Dan juga yang paling penting setelah buang air nih. Jadi rekan-rekan ASN dan juga warganet harus diingat ya, dan mulai dari sekarang kalau belum, pastikan mulai melakukan cuci tangan pakai sabun di 5 waktu penting dan juga 6 langkahnya nih, supaya memastikan bakteri-bakteri dan kuman-kumannya yang menyebarkan penyakit tadi seperti diare maupun kolera itu musnah dari tangan dan tidak akan memiliki potensi untuk kontaminasi. Nah, Pak Bagus tadi sudah menceritakan hasil baseline survei CTPS berarti tadi ya. Nah, berangkat dari hasil baseline tersebut, dukungan seperti apa sih yang Yuset Ayuos Tangguh gitu ya berikan atau lakukan bersama dengan Pemprov DKI Jakarta? Sorry Mbak Tias, kesalahan teknis. Dalam hal melakukan pekerjaan, kita punya tagline promosi kegiatan. Ada 2 tagline yang kita lakukan selama ini dengan pemerintah Kota Kabupaten Mitra Dampingan. Yang pertama itu tetangga panutan, yang kedua itu jaga sumber air. Nah, dari 2 tagline ini kita bekerja secara spesifik untuk tetangga panutan seperti apa yang tadi sudah diceritakan, ada perubahan perilaku yang kita lakukan untuk masing-masing daerah kabupaten kota mitra. Untuk yang jaga sumber air, kita juga melakukan itu di pekerjaan teknis terkait dengan PSDA, sumber daya air ya. Nah, untuk pemangku kepentingan, kita juga punya tagline adalah standar pelayanan minimal. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang Indonesia, bicara tentang kerangka regulasi dari apa yang kita lakukan di Indonesia, kita sama-sama tahu bahwasannya ada beberapa kewenangan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Nah, salah satunya adalah kewenangan dasar. Ada kewenangan dasar yang merupakan suatu hal keharusan yang harus dilakukan pemerintah daerah. Ada 6 pelayanan dasar selain pendidikan kesehatan, adalah pekerjaan umum dan perumahan. Nah, dalam pekerjaan umum itu termasuk ke dalamnya
cerita tentang air minum dan sanitasi. Jadi sebenarnya ada Permendagri nomor 59 tahun 2021 yang cerita tentang standar pelayanan minimal. Jadi payung besar sebenarnya dari apa yang kita lakukan selama ini, dunia nasional sudah mengeluarkan SDGs, Indonesia sudah mengadop itu melalui Permendagri 59 tahun 2021 tentang standar pelayanan minimal. Nah, standar pelayanan minimal ini juga merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk air minum dan sanitasi. Jadi tadi Mbak Tias sudah bicara di awal bahwasannya apa yang kita lakukan ini tidak hanya satu pekerjaan yang dilakukan oleh satu pihak, tapi kita juga bermain di dua sisi. Pak Dokter tadi cerita, pemerintah pusat, pemerintah daerah punya pekerjaan untuk melakukan satu bentuk regulasi dan pelayanan. Tapi kita juga membutuhkan bantuan dari masyarakat luas, dari warganet terutama, untuk bisa mensikapi dari perubahan-perubahan yang terjadi. Tadi Mbak Tes mengasih tahu ada satu contoh bagus ya. Kita nggak pernah tuh cerita tentang cuci tangan pakai sabun sebelumnya. Tapi setelah COVID ada satu bentuk ya, ada wastafel di mall, ada wastafel, kita dipaksa itu. Nah, sekarang kita akan lihat apakah model paksaan itu bisa diadopsi ke dalam perubahan perilaku yang sehari-hari. Jadi ada banyak hal yang terjadi Mbak Tias yang USAID I Was Tangguh lakukan. Kira-kira gitu Mbak Tias, mudah-mudahan SPM karena gini, sedikit lagi, program USAID I Was Tangguh juga punya mitra ya, kita berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini dengan SUPD 2 di Bangda, yang kita akan membantu mereka untuk pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum. Nah, salah satu yang dimaksud dalam bidang pekerjaan umum adalah sektor air minum dan sanitasi. Yang ada data kita cerita tentang berapa persen yang masih dalam kondisi tidak layak ya Pak Dokter ya. Ada berapa persen di pemerintah daerah yang sudah dalam kondisi aman. Itu kita akan dorong ke arah situ. Kira-kira begitu Mbak Tias. Oke, terima kasih banyak Pak Bagus. Jadi bentuk pendampingan atau kolaborasi yang diberikan USAID I Was Tangguh ini juga merangkul banyak pihak ya. Yes. Jadi dari penyedia layanan itu pemerintah, ada dampingan teknis misalnya untuk peningkatan kapasitas, dan terutama untuk mendukung pelayanan minimum supaya memenuhi standar. Lalu di tingkat masyarakat, nah ini kembali lagi nih, menempatkan masyarakat sebagai penggerak gitu ya, sebagai game changer. Makanya menggunakan hashtagnya adalah tetangga panutan. Karena saat nanti sudah ada satu orang nih yang mungkin sudah mau nih memiliki akses air minum, sanitasi yang aman, jangan berhenti sampai situ, tapi ngajak juga tetangganya ya untuk mau berubah, atau setidaknya menyebarkan tentang edukasinya nih, sehingga nanti tetangga-tetangga lainnya juga terinformasi kalau misalkan mungkin akses di rumah belum aman, baru layak misalnya. Harus ditingkatkan lagi supaya aman, menimbang kesehatan itu bukan hak individu saja, tapi itu adalah hak secara komunal ya. Betul. Jadi tetangga-tetangga juga punya hak atas itu, dan ternyata perilaku seseorang sangat mungkin mempengaruhi bagaimana orang lain bisa memiliki hak atas kesehatan. Salah satunya dengan perilaku hidup sehat. Nah, ini menarik banget. Terima kasih banyak Pak Bagus tadi paparannya. Kita kan tadi sudah mengulas ya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, lalu kolaborasi yang didukung oleh USAID I Was Tangguh juga. Nah, saya penasaran nih, mungkin saya, teman-teman, rekan-rekan ASN gitu ya, warganet yang mendengarkan, wah ternyata masih banyak banget nih PR yang harus kita lakukan ya untuk bisa menghadirkan perubahan perilaku, untuk bisa membantu nih mencapai target-target yang tadi sudah disampaikan. Kalau menurut Dr. Aris dan Pak Bagus, untuk orang-orang seperti saya, rekan-rekan ASN, teman-teman warganet yang nonton sekarang nih, apa sih yang bisa dilakukan untuk mendukung pencapaian sanitasi dan air minum aman? Mungkin kita mulai dari Dr. Aris dulu, silakan Dok. Baik, terima kasih Mbak Tias, rekan ASN dan warganet ya. Untuk mendukung mungkin bisa mulai dari yang kita lihat di rumah kita sendiri ya. Bagaimana atau kita identifikasi kualitas dari sumber air di rumah dulu, begitu. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita cek atau sebagai pengecekan awal ya, kita lihat apakah air minum yang kita konsumsi itu yang pertama apakah berbau gitu, ataukah beraroma,
berwarna atau berasa gitu. Kalau ada satu saja dari ketiga indikator tadi, itu sebaiknya itu dilakukan pemeriksaan kualitas air minum tersebut begitu ya. Jadi dikirim sampel air minumnya ke laboratorium kesehatan daerah begitu. Kita punya laboratorium kesehatan daerah untuk melihat nanti apakah air minum tersebut layak atau tidak begitu ya untuk diminum begitu. Kemudian itu kalau yang bersumber air minum sumber air minumnya dari kita ya. Kalau sumber air minumnya itu melalui perpipaan ya, melalui PDAM ya biasanya itu bisa menghubungi, ada hotline-nya Mbak untuk melaporkan hal ini ke nomor 1.500 223. Demikian Mbak Tias. Oke, terima kasih Dokter Aris. Nah, jadi rekan-rekan ASN dan warganet yang penasaran nih dengan kualitas air minum di rumah, apalagi yang sekarang masih nyedot ya dari sumur bor. Betul. Kok tiba-tiba pas lagi musim kemarau kemarin sempat berubah warnanya atau ada bau-bau yang timbul. Nah, bisa banget ngambil sampelnya, habis itu nanti bisa menghubungi lab kesehatan terdekat berarti ya. Nah, jadi nanti bisa ketahuan nih apakah sebenarnya ada kandungan-kandungan fisika, kimiawi, atau mungkin biologis yang bisa mempengaruhi kesehatan rekan-rekan nih kalau misalkan dikonsumsi secara terus-menerus. Oke, terima kasih banyak Dokter Aris. Lalu kalau misalkan dari Pak Bagus nih, kira-kira dari perspektif USAID Ayuwas Tangguh gitu ya, kami ini bisa berkontribusi apa sih untuk meningkatkan atau mendukung percepatan sanitasi dan air minum aman? Baik Mbak Tias, terima kasih. Untuk teman-teman warganet maupun ASN, sebenarnya kami selalu bekerja dengan satu pertanyaan dulu di awal. Untuk cerita sanitasi kita akan melakukan satu pertanyaan awal dulu. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, apakah rumah Anda sudah disedot? Itu pertanyaan awal dulu kita. Berangkat dari situ, jawaban bisa macam-macam. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan mungkin seperti rumah ayah saya. Ayah saya bangga sekali rumahnya 20 tahun nggak pernah disedot. Berarti bangunan Sepitek Belanda itu kuat. Kan gitu ya. Nah, sementara kalau kita tadi dengar cerita Pak Dokter Aris dari awal, kenapa tangki septik harus disedot? Karena tadi Pak Dokter Aris cerita bahwasannya tangki septik yang tidak kedap, dia akan ada air yang terbuang melalui air kemana-mana. Tercemar. Air tanahnya tercemar. Dan sekarang bayangkan kalau dulu mungkin belum jadi isu penting karena antara rumah satu dengan rumah yang lainnya jaraknya masih 10 meter. Nah, sementara sekarang rumah saya saja alhamdulillah hanya 6 kali 10. Tetangganya dekat-dekat gitu ya Pak. Nah, tetangga dekat-dekat, sekarang bayangkan kalau seandainya tetangga saya tangki septiknya tidak kedap. Sementara saya akan mengambil air baku dari situ gitu. Jadi pertanyaan awal adalah kapan tangki septik kita terakhir disedot? Yang kedua, apakah kita tahu bahwa rumah kita punya tangki septik? Karena tadi dari awal Pak Dokter cerita ada yang punya toilet, cuman buangnya ke kali. Artinya rumah itu tidak akan pernah ketemu yang namanya tangki septik. Jadi identifikasi awal adalah kapan kita disedot. Yang kedua, kita harus pastikan bahwasannya rumah kita memang ada tangki septik. Pertanyaan yang kedua, tangki septiknya ada di mana? Nah, bisa jadi ada yang ngaku-ngaku di rumahnya tuh ada tangki septik, betul. tapi tangki septiknya di mana dia juga nggak tahu ya. Nah, jadi pertanyaan simpel di situ. Dan yang sebenarnya yang paling penting gini, pemerintah DKI itu sudah punya 212 BUMD ya, yang memang punya pelayanan untuk air minum sanitasi. Tadi Pak Dokter cerita tentang ada BUMD Pamjaya yang memang punya kewajiban dan kewenangan untuk melakukan pelayanan tentang air minum. Sementara DKI Jakarta punya Paljaya. Nah, seandainya toh ada apapun juga terkait dengan sanitasi, ingin melakukan penyedotan atau ingin melakukan upgrading sanitasi untuk minta diskusi seperti apa tangki septik yang baik, bisa menghubungi Paljaya ya di nomor 021 837 02136. Artinya warga net dan para ASN juga tahu bahwasannya DKI punya loh layanan untuk R5 domestik, tidak hanya yang ada di tiang listrik, yang sedot-sedot swasta itu. Artinya sebenarnya ada pelayanan yang dilakukan yang di Pemprov DKI yang mungkin pelayanannya akan jauh lebih baik dan mungkin biayanya jauh lebih ringan. Kira-kira itu Mbak Tias.
Oke, terima kasih banyak Pak Bagus. Nah, ini menarik banget tentang sedot lumpur tinja ya. Kita kan terbiasa terpapar infonya dari yang tiang listrik nih, bener. Padahal berita-berita kemarin tuh kayaknya sempat ada yang viral katanya pakai yang swasta, terus ngelihat lah dia buangnya di tepi kali. Ternyata nggak diolah, jadi tetap aja nggak aman karena mencemari sungai begitu ya. Betul. Siapa tahu ternyata sumur bornya airnya juga rebesan dari kali, berarti tercemar oleh. Nah, silakan dijawab sendiri ya warganet dan rekan ASN. Oke, nah jadi terima kasih banyak Dr. Aris dan Pak Bagus. Kita punya gambaran lah ya harus mulai dari mana sih. Ternyata bisa mulai sesimpel identifikasi ini. Kita tuh di rumah punya sarananya apa, fasilitasnya seperti apa. Kalau ngakunya punya tangki septik, orang tua bilang, oh ya rumah ini dibangun sudah ada tangki septik. Seumur kamu belum pernah disedot, berarti ini kuat sekali tangki septik dan luas gitu ya, sehingga volumenya tidak pernah penuh-penuh. Coba tanya ke orang tuanya, ini lubang sedotnya di sebelah mana ya? Bisa jadi memang tidak pernah ada dia di sana. Oke, nah jadi dari pembahasan yang sangat menarik tadi dengan Dr. Aris dan Pak Bagus, kita kembali lagi menyadari ya betapa pentingnya kepemilikan akses air minum dan sanitasi aman sebagai bagian dari hak kesehatan. Nah, tadi rekan ASN dan mungkin juga beberapa warganet yang menyimak ternyata sudah mengirimkan beberapa pertanyaan nih di kolom komentar. Jadi kita mungkin akan menyampaikan dan membahas beberapa yang sudah masuk. Nah, kita akan mulai pertanyaan pertama ini dari Nelki_warganet. Pertanyaannya adalah, saya sedang membangun rumah yang dikelola oleh pengembang, dia pakai developer nih. Saat pengeboran dengan kedalaman 30 meter, ternyata air yang didapat keruh atau kuning dan ada baunya nih, bau besi. Di saat kami komplain untuk minta tolong perbaiki ulang pengeborannya, developernya ngeles nih ya, dia bilang sudah standar mereka pengeboran air dengan kedalaman tersebut. Jadi terkesan pembuatannya seperti asal tanpa memperhatikan kualitas. Adakah aturan standar dan kontrol dari pemerintah untuk para oknum pengembang rumah yang nakal? Nah, jika memang mendapatkan air minum dan sanitasi aman adalah hak dasar dari hak asasi manusia. Nah, kira-kira bagaimana nih tanggapan dari Dr. Aris dan Pak Bagus tentang kasus seperti ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya tadi dari Nelki ya, warganet ya. Tadi sebenarnya sudah saya ungkapkan ya, untuk standarnya kita sudah punya sebenarnya regulasinya atau peraturannya, yaitu yang terbaru adalah Permenkes atau Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan. Bahkan tidak hanya air minum di situ, jadi ada air, darat, udara, semua sudah dirangkum dalam regulasi tersebut ya. Mengenai tadi ya, tentu kalau tadi melihat ya atau mendengar airnya itu berbau, tadi sudah disampaikan bahwa ya air tersebut harus dicek lebih lanjut dulu begitu ya. Jadi dari parameter fisik, biologis dan kimiawi, mungkin dari fisiknya tadi sudah terlihat, dan tadi adalah tindak lanjutnya harus dicek dulu ya, bagaimana apakah ada ada bakterinya di situ, kemudian cemaran kimianya apa yang terkandung di situ tadi, berbau, mungkin bau besi begitu atau bau-bau yang lain yang memang berasal dari bahan kimiawi, itu perlu dicek ulang ya berdasarkan tadi standarnya. Kalau ditanya standarnya sudah ada atau belum, standarnya sudah ada begitu ya. Nah, untuk pengawasan ya, mungkin ya pengawasan ini memang butuh tadi lagi-lagi butuh informasi-informasi dan pemberdayaan dari masyarakat itu sendiri. Silakan tadi dari Bu Nelki ya, mungkin nanti dilaporkan saja dulu begitu mengenai adanya air minum ya, sumber air minum yang berbau tersebut begitu, karena nanti efeknya bukan hanya ke warganet tadi yang menanyakan Bu Nelki tadi, tapi tadi sudah dibahas ya kepada tetangga gitu, bahkan kalau memang besar cemarannya bisa ke mungkin di dalam satu komplek itu juga bisa kena begitu ya. Nah, mungkin itu ya, tadi yang pertama Bu Nelki sudah melakukan identifikasi nih, udah betul begitu ya tadi untuk mendukung air dan sanitasi yang aman. Yang kedua ya periksa ya, perlu diperiksa dulu ya air minum tersebut apakah memenuhi standar baku mutu kualitas air minum atau tidak. Nah, dengan dasar itu tadi jadi tidak katanya begitu ya Pak Bagus ya, dan itu mungkin nanti juga bisa didiskusikan dengan pihak pengembangnya tadi, bahwa memang berdasarkan regulasi yang ada ini
sumber airnya itu tidak memenuhi standar yang ada. Demikian mungkin Mbak Tias ya. Oke, terima kasih Dokter Aris. Jadi setelah mengetahui mungkin standar baku mutunya seperti apa, pas dicek ternyata ada indikasi ya, ada bau, ada warna. Nah, itu sudah cukup menjadi basis untuk membuat laporan berarti ya. Oke, nah ini sebenarnya saya tertarik kalau misalkan dari USAID IUOS Tangguh tadi kan menceritakan kemitraan dilakukan dengan pemerintah daerah begitu ya. Di sini mungkin kasusnya dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, kalau misalkan dengan pengembang, let's say berarti swasta begitu ya, sebenarnya mungkin kan nggak sih kita menggandeng mereka juga supaya praktik-praktik seperti ini bisa dihindari gitu Pak Bagus? Sebenarnya gini, tadi kita cerita tentang SPM. Di SPM itu ada Permendagri nomor 9 tahun 2021 ya, cerita tentang SPM. Nah, kalau kita cerita tentang air minum aman, sebenarnya yang dimaksud aman itu adalah melalui jaringan perpipaan. Jadi, kalau kita ngomong aman, idealnya itu hampir seluruh masyarakat Indonesia, makanya kenapa kita saat kita mengukur tentang capaian akses air minum aman, kita ngitungnya yang JP, yang jaringan perpipaan. Kenapa perpipaan? Karena kita akan melihat tentang kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yang bisa disediakan oleh PDAM atau Perumdam sekarang atau Petroda Air Minum untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kalau untuk pengeboran air minum, kita ngomongnya itu air minumnya ngambil dari tanah gitu ya. Itu buat kami kalau kita berdasarkan SPM itu belum termasuk ke dalam air minum aman atau sumber air minum aman. Karena masih melakukan itu dan kita punya hashtag tadi Mbak Tias, jaga sumber air. Nah, kenapa kita mencoba untuk melakukan itu? Sebenarnya kalau tadi Mbak Tias tanya, apakah kita bermitra dengan swasta? Sebenarnya iya, tapi perubahan perilaku itu juga tidak hanya terjadi di masyarakat, tapi juga di pelaku usaha. Dalam ini developer untuk bisa mengadopsi peraturan yang terbaru juga tidak mudah. Ada beberapa kasarnya developer besar yang mereka memang menyediakan itu dalam jangka maksudnya dengan setiap rumah itu dipasangkan PDAM atau mereka punya satu model WTP sendiri, water treatment plan sendiri. Nah, kalau seperti itu buat saya menarik. Nah, kalau kasus ini pengembangnya masih pakai sumur bor, sumur tanah, ya tadi yang Pak Dokter sarankan, diperiksa dulu sumber airnya, kualitasnya seperti apa. Kalau toh ingin diajukan tuntutan, saya juga nggak tahu apakah itu bisa relevan atau tidak gitu ya. Karena memang batasan untuk swasta itu kami tidak terlalu perlu pembahasan lebih lanjut ya. Perlu pembahasan lebih lanjut Mbak Tias. Tapi sekali lagi, kalau kita ngomong aman, sebenarnya yang kita ceritakan adalah jalur perpipaan, yang menggunakan jalur perpipaan. Ya. Baik, berarti memang rekomendasinya walaupun mungkin membangun rumah dengan developer, tetap sebaiknya untuk sumber air itu tersambung ke jaringan perpipaan untuk memastikan air minumnya nanti akan aman. Betul. Nah, mungkin ini menarik sih tadi kalau misalkan Pak Bagus bilang konsep tetangga panutan itu tidak hanya berlaku untuk masyarakat, tapi ternyata untuk pelaku usaha, berarti di sini developer juga sebaiknya memiliki kesadaran tersebut. Artinya konsep tetangga panutan ini bisa jadi diadopsi oleh mereka supaya mereka menjadi developer panutan, let's say begitu ya. Betul. Oke, nah ini mungkin teman-teman yang memainkan bisnis gitu ya sedang nonton di sini bisa banget loh untuk mengambil andil gitu ya dalam perubahan perilaku supaya masyarakat nanti mau mencontoh dengan perilaku hidup sehat yang baik. Nah, sebagai penyedia layanan, pelaku usaha bisa juga menyediakan layanan yang memang akan aman begitu untuk orang-orang yang menggunakan. Baik, mudah-mudahan tadi menjawab pertanyaan dari Bu Nelki. Selanjutnya ini ada tanggapan dari Kak Siti Aminah, warganet. Nah, materinya sangat bagus, semoga kedepannya sering-sering cuci tangan pakai sabun. Oke, siap. Nah, ini saya penasaran aja sih, dari tadi kita ngebahas tentang cuci tangan pakai sabun, di rumah aksesnya harus aman. Dokter Aris sama Pak Bagus, apakah sudah aman aksesnya di rumah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terakhir disedot kapan Pak? Nah ini kan kalau kata Pak Bagus harus bertanya itu dulu ya di awal. Kalau saya kebetulan rumahnya baru, jadi belum sampai 5 tahun. Oke. Itu alibi yang sangat bagus. Nah, Pak Bagus gimana Pak Bagus? Kemarin baru 2 tahun terakhir ya. Baru 2 tahun terakhir, oke. Masih ada spare 3 tahun berarti ya sampai jadwal penyedotan. 3 atau 5 ya Mbak?
Ya, 3 atau 3 5. sampai 5 tahun. Oke. Warganet jangan lupa nanti kita ketok ya, ini rumahnya Pak Bagus. Ingetin harus disedot ya dalam 3 sampai 5 tahun ke depan. Begitu juga Dokter Aris nih. Oke. Nah, ternyata dari tadi kita ngobrol-ngobrol ini sudah 1 jam berlalu nih. Asik banget kayaknya dengan diskusi tadi. Sangat luar biasa, begitu banyak ilmu dan informasi yang kita dapatkan. Terima kasih banyak kepada Dokter Aris, Pak Bagus. Mudah-mudahan sebelum kita mengakhiri podcast Rabu Belajar kali ini, bisa menyampaikan closing statement atau pesan-pesan begitu ya kepada penonton kita. Nah, mungkin kita bisa mulai dari Dokter Aris nih. Kira-kira apa nih yang harus warganet dan rekan ASN ingat atau take away message dari diskusi kita siang hari ini? Ya, terima kasih Mbak Tias. Ya, tentunya kami dari Dinas Kesehatan ya Provinsi DKI Jakarta ingin mengajak gitu ya semua orang. Tadi kita sudah diskusikan panjang lebar ya bahwa kita itu harus aware tadi ya, aware terhadap bagaimana tadi ketersediaan air minum kita ya di rumah. Dilihat dari sumber air minumnya dari mana begitu, kemudian air minumnya apakah sudah sesuai dengan persyaratan kesehatan begitu, dan kemudian yang kedua tadi sanitasinya apakah sudah aman atau belum. Nah ini dua hal yang penting tadi sama-sama kita pahami bahwa air minum dan sanitasi yang aman adalah hak azazi manusia. Demikian Mbak Tias. Baik, terima kasih banyak Dokter Aris. Nah mungkin dari Pak Bagus, silahkan Pak Bagus. Kalau saya mungkin gini Mbak, kita kembalikan semua ke individu para warganet dan ASN masing-masing dan kita semua yang ada di sini. Mari kita sama-sama menjadi tetangga panutan. Mari kita sama-sama memastikan bahwasannya sumber air minum kita tersambung dalam jalur perpipaan. Mari kita pastikan dalam diri kita masing-masing bahwasannya tangki septik di kita, di rumah kita masing-masing, terlepas itu kedap atau tidak kedap. Tapi dipastikan ada periode penyedotan 3 atau 5 tahun sekali. Mari kita menjadi masing-masing diri kita menjadi contoh untuk masyarakat. Kira-kira itu Mbak Tias. Baik, terima kasih banyak Pak Bagus. Jadi rekan ASN dan warganet, semuanya perlu dimulai dari diri kita masing-masing ya. Mulai dari sesimpel nanti pulang ke rumah, coba dicek apakah kamar mandinya satu sudah tersambung dengan tangki septik. Kalau belum, coba dicari itu dibuangnya kemana. Nah, kalau misalkan sudah, bisa dicek juga sumber air minum yang digunakan seperti apa, dari sumur bor untuk memastikan kualitasnya. Tadi dari Dinkes ada layanannya ya, untuk mengecek kualitas air baku dengan baku mutunya. Bisa dicoba juga membawa sampel ke sana. Nah, jadi semuanya secara holistik dari pemerintah, dari mitra pembangunan misalnya, bersama dengan masyarakat nih bisa menghadirkan perubahan perilaku untuk mewujudkan akses sanitasi aman, air minum aman, sehingga kita semua bisa memiliki hak atas kesehatan ya. Betul. Oke, baiklah kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mengajak sekali lagi untuk rekan ASN Jakarta dan warga DKI Jakarta untuk sadar akan hak atas kesehatan yang kita miliki dan tergerak untuk mendukung pemenuhan hak tersebut dengan memperhatikan sarana sanitasi di rumah untuk menjamin kesehatan diri sendiri dan keluarga dengan mencegah pencemaran lingkungan dari toilet di rumah untuk mewujudkan hak atas kesehatan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Aris, Pak Bagus, terima kasih banyak sekali lagi juga kepada seluruh tim produksi yang ikut serta dalam memperlancar program podcast Rabu Belajar episode kali ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga nih kepada rekan ASN dan warga DKI Jakarta yang sudah bertanya dan memberikan komentar. Mudah-mudahan bahasan kita pada episode kali ini bermanfaat bagi kita semua ya. Baiklah, sekali lagi saya ingatkan, saksikan terus podcast Rabu Belajar dengan tema-tema lain yang tentunya tidak akan kalah menarik. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau berkas permohonan perizinan kamu dijemput langsung di rumah atau kantor? Diajibin aja.
Diajibin aja. Diajibin aja. Diajibin aja. Jangan sampai masalah menghantuimu. Urus izinmu sekarang juga. Diajibin aja. Diajibin aja. Follow Instagram @layananjakarta.